Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Gracia Fiona Dareno dari kelas A4 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, serta kalimat efektif. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan juga antar kerajaan di pelosok Nusantara. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Melayu, dan lain-lain harus menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, sistem radio, website, dan lain-lain. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini masuk dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri dari yang pertama, ragam bahasa lisan, yang kedua, ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal, dalam ragam bahasa tulis kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, peranan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan lainnya. Yang kedua adalah keparalelan. Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kelogisan. Suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Syarat yang berikutnya adalah kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari. Syarat yang selanjutnya adalah ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai. Dan syarat yang terakhir adalah kecermatan. Kalimat efektif itu harus cermat. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya. Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau. Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core. Demikianlah pembahasan saya pada hari ini mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, serta kalimat efektif. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri.